Woi, katanya mau bersihin kosan lo, mana? Masih ada besok, bre. Ya, betul. Sama kayak kemarin itu kata-katanya ya. Males banget sumpah dah. Biarin aja males. Kalau males kan ntar jadi bego. Kalau bego ntar miskin. Kalau miskin kan gak sibuk. Kalau gak sibuk jadi gue banyak waktu buat ibadah. Kalau rajin ibadah, gue jadi sering bawain orang tua gue. Kalau gue sering doain orang tua gue, mereka jadi bahagia. Jadi biarin aja males demi orang tua. Nggak gitu konsepnya dong, Bapak Profesor. Kosan lu tuh bau anjir sampai ke depan-depan kecium. Biarin aja bau. Kalau bau, orang jadi nggak ada yang mampir. Kalau nggak ada yang mampir, gue bisa jadi fokus di sini. Kalau gue fokus, gue jadi makin jago nge-gamenya. Kalau gue makin jago nge-gamenya, gue bakalan jadi pro gamer. Kalau gue jadi pro gamer, duit gue banyak. Kalau duit gue banyak, gue bisa bakain orang tua gue, bre. Jadi biarin aja bau demi orang tua. Bikin teori sendiri sih goblok. Itu tadi rantainya panjang banget ya. Nggak bakalan sampai ke ujung itu bahagiain orang tua. Ya biarin aja nggak bahagiain orang tua. Kalau nggak bahagiain orang tua, kan gue bakalan kena karma. Kalau gue kena karma, gue bakalan nyesel. Kalau gue nyesel, gue bakalan tobat. Kalau gue tobat, gue bersih dari dosa. Kalau gue bersih dari dosa, gue bisa bahagiain orang tua gue dengan nggak ngerepotin mereka atas dosa-dosa gue, bre. Jadi biarin aja nggak ngebahagiain orang tua gue demi orang tua. Hah? Gimana? Coba ulang. Jadi biarin aja nggak ngebahagiain orang tua gue demi orang tua. Ya udah bacot. Sebenarnya satu aja deh permintaan gue ini. Sebenarnya nggak ada untungnya juga sih buat gue ya. Gue cuman kayak mikirin lu aja ini. Sebenarnya Maya, itu gelas bekas kopi ya itu. Gue tahu itu pasti udah seminggu lebih tuh. Itu lu cuci 2 dulu bulan, deh. bre. Hah? Udah 2 bulan itu. Iya, goblok. Iya, itu lu cuci. Semut-semua itu. Ada mayat kecoanya juga. Biarin aja banyak semut. Semut-semut tuh mereka nggak bersihin yang kotor-kotor, bre. Kalau mereka bersihin yang kotor-kotor kan jadi bersih. Kalau bersih kan gue nggak perlu keluar duit lagi, bre, buat nyuruh orang bersihin. Kalau gue nggak perlu keluar duit, tabungan gue jadi awet. Kalau tabungan gue awet, gue jadi bisa lebih cepat nikah. Kalau gue cepat nikah, orang tua gue jadi bahagia. Jadi biarin aja banyak semut demi orang tua. Ya udah, ini aja. Kurang-kurangin bre lu ngerokoknya. Biarin Bisa-bisa. aja, bre, ngerokok. Kalau gue ngerokok kan jadi gampang sakit. Kalau gue gampang sakit jadi gampang mati. Kalau gue mati, gue bisa bagiin orang tua gue. Kan gue beban keluarga. Biarin aja ngerokok demi orang tua. Yang ini gue setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi udah lihat ya video sebelumnya yang menjelaskan mengenai seseorang yang dikatakan males ya, karena disuruh bersihin tempat kosannya tidak mau gitu, disuruh ini nggak mau, suruh ya sampai tempat kosannya itu berantakan, kacau balau, sampai ada kecoa mati pun didiemin gitu. Itu udah 2 bulan katanya gitu ya. Itu diakibatkan oleh apa sih? Apakah emang males, atau lagi nggak mood, atau bad mood, atau disebut juga negatif moods gitu ya, atau emang orangnya seperti itu gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai negatif moods. Apa sih negatif mood? Negatif moods itu bisa dikatakan sebagai emosi juga. Kalau emosi kita sedang tenang otomatis sedang bagus, tapi ketika emosi kita sedang meluap atau sedang buruk atau sedang tidak baik-baik saja gitu, melakukan segala sesuatu pun kita tidak mau gitu, atau bisa dikatakan malas gitu. Atau negatif mood bisa dikatakan sebagai semangat juga gitu kan, ada mood, ini lagi mood gitu, lagi semangat gitu, atau bad mood atau negatif mood gitu, itu sedang tidak semangat lah gitu ya. Itu untuk negatif mood gitu. Lalu apa sih penyebabnya dari negatif mood atau gejalanya itu seperti apa sih? Yang pertama itu karena kurang tidur gitu, pola tidurnya tidak teratur sehingga moodnya itu bisa berubah-berubah, atau lagi kacau, atau lagi turun, lagi berantakan gitu, sehingga kita kebanyakannya nggak terlalu mood gitu ya. Lalu yang kedua adalah gangguan pada kesehatan mental. Siapa sangka bahwa kondisi kesehatan mental seseorang bisa menyebabkan bad mood gitu, masalah mental yang dikaitkan termasuk gangguan bipolar, gangguan siklotimik, dan gangguan depresi mayor. Lalu yang selanjutnya ada penyakit tertentu. Tidak hanya mental, faktor kesehatan pun dapat menyebabkan bad mood atau negatif mood gitu. Beberapa gangguan kesehatan seperti demensia, gegar otak, stroke, dan lain-lain itu bisa mengakibatkan kita itu malas gitu atau bad mood gitu. Lalu yang kedua adalah cuaca gitu, yang asalnya
mau ngerjain ini atau mau beli sesuatu gitu karena panas males gitu, takut hitam mukanya padahal udah hitam gitu ya. Nah itu bisa termasuk juga gitu. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah kurangnya olahraga gitu ya. Lalu akibat atau dampak dari bad mood ini apa sih? Mood atau suasana hati memiliki pengaruh positif dan negatif. Yaitu pengaruh positif adalah dimensi ketika suasana hati atau mood meliputi emosi positif seperti kebahagiaan, ketenangan, dan kegembiraan. Itu kalau misalkan positif mood gitu ya. Kalau misalkan bad mood atau negatif mood, itu dimensi suasana hati yang meliputi kegugupan, stres, kecemasan, di puncak gitu ya, udah stresnya tuh udah cemas tingkat puncak lah, udah cemas banget lah gitu ya. Dan relaksasi, ketenangan dan keseimbangan ketenangan itu udah benar-benar di bawah gitu, sehingga kita itu nggak tenang sama sekali gitu. Itu akibat dari bad mood gitu ya, atau negatif mood gitu. Lalu aspek-aspek negatif pun apa aja? Yang pertama, vigor atau kekuatan. Ini beberapa teori mengemukakan bahwa sikap dan tindakan agresif merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Dalam diri individu ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu instigation sama inhibition gitu. Lalu yang kedua adalah tension atau tekanan. Ini menurut beberapa ahli juga, stres menunjukkan gejala tidak sama terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi untuk dapat melakukan adaptasi gitu, atau ya bisa juga malas dan sebagainya gitu ya. Oke, ada juga anxiety atau kecemasan. Nah, kecemasan ini terbagi juga dari beberapa hal. Yang pertama, takut gagal dalam segala apa yang dikerjakannya gitu ya, baik takut gagal dalam pertandingan atau yang lainnya gitu. Terus yang selanjutnya, takut akan akibat sosial atau mutu prestasi mereka. Takut kalau cedera atau mencederai lawan. Takut fisiknya tidak akan mampu gitu untuk melakukannya gitu, dan tidak percaya diri gitu ya. Itu biasanya ketika kita terlalu cemas gitu ya. Cuma saya bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Nah, dan sebagainya. Lalu ada juga kecemasan dan motif. Kecemasan dan frustasi, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu untuk solusinya seperti apa sih? Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri dengan mengetahui apa yang membuat diri kita itu merasa bahagia, senang, tenang, dan nyaman gitu. Kalau kita udah merasa nyaman, tenang, bahagia, ya segala sesuatu pun akan mudah gitu kalau kita bahagia gitu kan. Makanya ada pepatah mengatakan, kerjakanlah segala sesuatu dengan nikmati segala sesuatu gitu, apapun itu gitu. Lalu yang kedua, selalu bersyukur dengan hal apapun yang dialami setiap saat, dan selalu melihat dari sudut pandang positif setiap hal apapun yang dialami. Contohnya seperti melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Maksudnya seperti apa melihat ke bawah atau melihat ke atas? Ya kalau misalnya kita melihat seseorang yang lebih sukses, otomatis kita kadang down ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ke bawah, ya otomatis kita dapat mensyukuri gitu, masih ada yang di bawah kita gitu, selain kita gitu. Yang selanjutnya, menyibukkan diri dengan hal yang produktif sesuai dengan hobi, kesenangan, kesukaan kita. Misalnya hobinya olahraga, baca buku, atau apapun itu hobinya itu yang positif gitu ya. Berada di lingkungan orang-orang yang positif gitu, nggak ada tidak berada pada lingkungan yang negatif, atau dikerumuni dengan teman-teman yang tidak positif atau negatif gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi sebelum ini ada lagi video yang males atau tidak mendapatkan ilham untuk mengerjakan skripsi gitu. Ini termasuk apa juga? Ini termasuk ke bad mood. Tonton videonya ya. Kok bengong-bengong lagi? Katanya mau ngerjain skripsi. Ya, ini lagi ngumpulin tenaga. Ngumpulin tenaga, pala lu bejendol. Ngerjain skripsi tuh mesti pakai yang namanya mood. Pala lu bejendol emang. Oke, yuk kerjain. Apa ya? Aduh. Buntu.
Ya kalau buntu bukan malah berhenti lagi dong. Gimana lu mau kelar? Nyari inspirasi dulu bre. Sekalian juga sambil nyari yang namanya mood. Kalau nyari inspirasi kan, lu lihat kayak tutorial kan di YouTube banyak. Iya bentar, belum habis ini. Ya gua mah ngebilangin doang. Kalau sampai telah sidang kan lu ini bukan gua. Iya ngerti gua. Cuma masalahnya kan ini belum ludes no, mubazir loh. Terlalu lah, PH. Oke, yuk kerjain. Coba ke YouTube. Wih, apa nih? Tutorial bre, Ya tutorial. bentar, santai sih. Gue cuma ngingetin doang bre. Kalau sampai Bawel telat, lu anjir. Sidang masih 5 bulan cuy. Yalah, takut amat sih lu. bre, mahasiswa pada telat sidang tuh awalnya ngomong kayak yang lu bilang tadi. Kentut, bacot bet dari tadi ya. Aduh, apalagi aduh. Udahlah, Lah lu mau main? segame doang biar gua dapet yang namanya mood. Mood, iya pala lu becendol emang. Tenang aja sih bre, sidang masih 5 bulan lagi cuy. Yalah, takut amat sih lu. Saya nggak mau begitu. Ntar kalau kamu udah ACC terus perbaikannya nggak benar gimana? Saya tanggung jawab loh. Bener Pak, ini saya janji Pak, pokoknya bener deh, Nggak saya bisa, langsung nggak bisa, perbaikin. pokoknya nggak bisa. Ya udah, kalau saya perbaikin sekarang, saya buru-buru ini. Bisa nggak Pak, saya kasih ke Bapak sore Saya mau ini? pulang. Emang saya nggak ada kehidupan. Makan tuh kehidupan capek gue ini, buang aja sekalian.